Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina thumma amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kharidatil Bahiyah di Sayyidina al-Imam Ahmad Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu. Qala wan nashri was sirati wal mizani wal haudi wan nirani wal jinani. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas nasyr dan sirat. Ini masuk di dalam pembahasan sam'iyat, pembahasan tentang alam gaib yang tidak dapat kita nalar dengan logika, dengan akal, tetapi kita dapat fahami informasi itu melalui berita langit, yaitu wahyu dari Allah maupun hadis-hadis Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah membahas diantaranya nasyr dan sirat. Sudah kita selesai. Nasyr adalah hari kebangkitan, di mana manusia dibangkitkan kembali, dikembalikan ruhnya kepada jasadnya yang dulu pernah ada di dunia, kemudian digiring ke padang mahsyar. Itu namanya nasyr. Kemudian sirat itu adalah jisrun mamdudun bainal mahsyar wal jannah, alamat ni jahannam. Sirat itu adalah jembatan yang terbentang di antara mahsyar dan surga, yang terbentang di atas neraka jahannam. Kemudian selanjutnya wal mizani, ini yang akan kita bahas hari ini. Wal mizani, qauluhu wal mizani wa huwa qabla sirat. Mizan itu prosesnya adalah sebelum sirat. Ya, karena terlebih dahulu ditimbang amal, baru kemudian nanti dilewatkan atau nanti disuruh untuk melewati jembatan sirat. Ya, tuzanu bihi a'malul ibad, yang dengan mizan itu amal-amal hamba itu ditimbang. Wa dalla alaihi alkitabu fi ayatin muta'addidatin was sunnah hatta balagat ahaditsuhu mablagat tawatur. Dan banyak sekali keterangan-keterangan baik dari Alkitab, dari Quran maupun dari sunnah, yang bahkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang sirat, tentang mizan, itu mencapai derajat, mencapai level tawatur. Tawatur yakni diriwayatkan oleh sejumlah orang atau oleh banyak orang yang terpercaya, dan mustahil mereka akan di dalam meriwayatkan itu akan sepakat di dalam berdusta atau di dalam berbohong. Itu namanya tawatur. Wal hamlu 'alal haqiqati mumkin fayajibul imanu bihi wa in kunna la na'rifuhu haqiqata jauharihi. Maka kita wajib hukumnya untuk mengimani sirat tersebut, walaupun kita tidak mengenali, tidak tahu seperti apa hakikat sebenarnya. Ya walaupun sering kita dengarkan keterangannya dari dulu, sejak kita ngaji di surau-surau, di musola-musola, ya, para guru, para ustadz, para kiai menyampaikan bahwa sirat itu, ya, mizan itu adalah timbangan amal, kemudian diilustrasikan seperti timbangan, ya, timbangan barang. Tapi hakikat itu sebenarnya hanya merupakan takribun lil fahmi wal aqli, hanya merupakan pendekatan ilustrasi untuk memudahkan pemahaman. Adapun hakikatnya, ya, sebenarnya seperti apa, itu wallahu a'lam, ya. Walaupun demikian kita tidak tahu seperti apa hakikatnya, namun tetap wajib hukumnya kita untuk mengimaninya.
Wa ta'wilu bi tamamil adli kama dhahaba ilaihi al-mu'tazilah inadun wa mukabarah. Was sahihu anna mizana wahidin li kulli umamin wa li jami'il a'mal. Yang benar bahwasanya mizan itu berlaku untuk setiap orang dari semua umat dan semua amal. Wal jam'u fi qoulihi ta'ala wa nadha'ul mawazinal qista dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Dan kata Allah wa nadha'ul mawazinal qista, dan kami jadikan, kami letakkan timbangan mawazin itu jamak dari wazan. Kami letakkan timbangan-timbangan keadilan, artinya untuk menimbang amal-amal seorang hamba itu secara adil. Tidak ada lagi di sana itu Allah Subhanahu wa taala melakukan tindakan kezaliman kepada hambanya. Kalau kita sekarang di dunia, mungkin masih ada kita, masih banyak di antara kita ketika memutuskan sesuatu, menimbang sesuatu, terkadang masih berat sebelah. Tapi ketika nanti di dalam pertimbangan Allah, itu akan diputuskan, akan ditimbang seadil-adilnya. Wa inna khifatal mawzun wa thiqlahu ala suratihi fid dunya. Dan ringan atau beratnya timbangan amal itu mengikuti amalnya ketika sekarang di dunia. Jadi berat tidaknya timbangan amal kita itu tergantung dengan amal kita sekarang di dunia. Makanya di antaranya adalah jika kita timbangan tersebut, hati kita diisi dengan tauhid, diisi dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita telah memberikan muatan yang besar, muatan yang berat kepada timbangan amal kita. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kata beliau, seandainya la ilaha illallah itu diletakkan di sebuah timbangan, lalu kemudian di timbangan yang lain diisi dunia dan seisinya, maka masih akan lebih unggul, masih lebih berat timbangan la ilaha illallah. Maka itu menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa timbangan amal tersebut berat atau ringannya ditentukan oleh amal kita ketika sekarang di dunia. Wa innal kuffara tuzanu a'maluhum kal mu'minin. Hatta orang-orang kufar, orang-orang kafir juga mereka amalnya ditimbang sebagaimana orang mukmin. Artinya sebagaimana orang mukmin ditimbang amalnya, orang kafir juga ditimbang amalnya. Bidalili qaulihi ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, dirinya yang rugi. Ya. Al-Mu'minun ayat 103. Kemudian di dalam surat Al-Qari'ah juga, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Surat Al-Qari'ah ayat 8 dan 9. Kemudian wala yakunu lil anbiya wala lil malaikah, dan mizan itu tidak berlaku untuk para nabi dan para malaikat. Para nabi tidak ditimbang, ya. Wala liman yadkhulul jannata bighairi hisab, juga tidak berlaku untuk orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, ya. Jadi yang tidak diperlakukan hisab itu adalah satu, para nabi. Para nabi itu tidak berlaku hisab. Kenapa? Ya karena seperti sampai nabi dihisab itu kan karena masih dihitung-hitung. Nabi mereka sudah tidak perhitungan, ya. Artinya sudah terjamin para nabi. Malaikat juga begitu. Adapun jin masih tetap dihisab. Okay. Kemudian juga wala liman yadkhulul jannata bighairi hisab. Juga hisab itu tidak berlaku untuk orang-orang yang sudah masuk surga, yang akan masuk surga tanpa hisab, ya. Seperti yang selalu kita ulangi, selalu kita sampaikan bahwa Rasul menyampaikan ada 70.000 dari umat beliau yang akan masuk surga bighairi hisab. Ada 70.000 orang yang
akan masuk surga tanpa hisab, yang dikomandoi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi 70.000 orang ini, itu orang-orang yang akan masuk surga bighairi hisab, itu juga orang-orang yang nanti tidak akan menjalani proses hisab. Ya, ibarat orang mau naik pesawat itu sudah tidak butuh proses check-in, sudah langsung dipersilahkan, ya, dipersilahkan untuk naik ke dalam pesawat. Wala yakunu lil anbiya wala lil malaikah wala liman yadkhulul jannata bighairi hisab li'annahu far'un 'anil hisab wala hisabun 'ala man dzukir. Karena tidak ada hisab terhadap orang-orang yang telah disebutkan. Itu siapa? Para nabi, malaikat, dan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Wa huwa 'ala surati mizanid dunya lahu kafatan walisan. Ya. Dan mizan itu, timbangan itu seperti timbangan neraca sekarang di dunia ini, yang memiliki dua sisi, ya. Wa tuzanul a'mal bi an tusawwara al a'malus sholihah fi suratin hasanah nuraniyah. Kemudian amal-amal itu ditimbang. Lalu mungkin kita nanya, Bah, seperti apa? Nanti amal itu kan sifatnya abstrak. Lalu bagaimana bisa ditimbang? Coba sekarang kita sholat kan. Sholat kita itu kan kalau gerakannya iya nampak. Tapi dari sholat yang telah kita lakukan diterima oleh Allah misalkan tidak kelihatan toh seperti apa bentuknya. Lalu bagaimana nanti bisa ditimbang? Karena tidak berbentuk batu, tidak berbentuk gula, tidak berbentuk benda yang konkret, itu yang abstrak. Karena di sini disebutkan wa tuzanul a'mal bi an tusawwarul a'malus sholihah fi suratin hasanah nuraniyah fatudau fi kiffatin nur. Jadi cara penimbangannya itu adalah amal-amal yang dilakukan dari amal soleh dulu ketika di dunianya itu akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan kebaikan tersebut dalam bentuk nuraniyah, kebaikan yang bercahaya. Fatudau fi kifatin nur, lalu diletakkan di lengan timbangan yang terbentuk dari cahaya itu. Wahiyal muaddah lil hasanat, yang itu nanti menghitung kebaikan-kebaikan. Wahiya an yaminil arsy, yang mana posisi dari timbangan tersebut yang untuk menimbang amal-amal kebaikan itu ada di sebelah kanan arsy. Jadi posisinya itu ada di sebelah kanan arsy. Muqabalatun lil jannah, yang menghadap langsung ke surga. Ya, wa tusawwarul a'malus sayyi'ah bi suratin qabihatin zulmaniyah. Demikian juga kalau amal yang buruk itu ditampilkan dalam rupa yang buruk dan gelap. Fatudau fi kaffatiz zulmah al mu'addah lis sayyi'at wa hiya an shimalil arsy tijahan nar. Yaitu lengan timbangan tersebut untuk menimbang amal-amal yang buruk itu berada di sebelah kiri arsy yang menghadap ke neraka. Ya. Wa hunaka yarah amal mithqala dzarratin syarrai yara. Barang siapa yang melakukan amal sebesar biji zarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal keburukan walaupun hanya sebesar zarrah, maka dia juga akan menemukannya. Surat Al-Zilzalah ayat 7 sampai 8. Ya, itu adalah sekilas tentang mizan. Nasyar sudah, sirat sudah, mizan sudah. Selanjutnya wal haudi wan nirani wal jinani. Qauluhu wal haudi, dan telaga. Apa haud? Ai haudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haud di sini telaga yang dimaksud adalah telaga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa warada fihi ahaditsun katsiratun balagat mablagat tawatur. Bahkan banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu, yakni tentang haud, tentang telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis-hadis yang menjelaskan itu sampai kepada derajat tawatur. Apa tadi tawatur? Tawatur yakni hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang, oleh ramai orang yang terpercaya semua dan mustahil mereka akan sepakat di dalam berbohong. Wa fi sahihaini,
Di dalam Sahihain, yakni dalam Sahih Bukhari disebutkan kata Rasul, haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa ma'uhu abyad minal laban wa rihuhu atyab minal miski wa kizanuhu akthar min nujumis sama man syariba minhu la yadhma'u abada. Kata Rasul, telagaku itu adalah perjalanan 1 bulan. Ya, telaga Rasul itu adalah perjalanan 1 bulan. Wa zawayahu sawa, dan sudut-sudutnya itu sama. Ma'uhu abyad minal laban, air telaga tersebut lebih putih daripada susu. Warihuhu atyab minal misk, dan harumnya itu lebih wangi daripada minyak misik. Man syariba minhu la yadma'u abada, yang barang siapa meminum dari telaga tersebut maka dia tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Wassahihu anna likulli nabiyyin haudan, dan memang setiap nabi kelak itu memiliki telaga masing-masing. Jadi setiap nabi, jadi telaga itu bukan hanya Rasul nanti yang punya telaga, tapi semua para nabi itu memiliki telaga masing-masing. Falaisa min khususiyati nabiyina wa annahu yakunu qablal mizan. Dan telaga ini bukan hanya dimiliki oleh Rasulullah, tapi dimiliki oleh semua nabi, dan prosesnya atau haud itu diberikan nanti adalah yakunu qablal mizan. Itu adalah sebelum proses mizan. Ya, jadi artinya ibaratnya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum dihisab, sambil menunggu hisab ya yang sangat panjang tersebut, itu masih ya dikawal, ditunggu oleh Rasul dengan setia, dengan sabar, ditunggu di telaga. Yang ibaratnya itu apa? Dikasih snack oleh Rasul. Ya, kalau orang acara-acara antri lama kan haus, maka di situ umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya akan mendapatkan minuman dari telaga tersebut, telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti insya Allah mendapatkan kesempatan untuk meminum dari telaga beliau, bahkan kita dapat meminumnya dari tangan mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Wa hal huwa haudun wahid aw haudan wa thani ba'da as-sirat qawlan wa qila alladhi ba'da as-sirat wal kautsar wa huwa nahrun fil jannah la haud wa innamal haudu qabla as-sirat. Kemudian sebenarnya telaga itu 1 atau 2 sih? Ya, telaga tersebut. Wathani ba'da sirat, sedangkan katanya yang kedua itu, yang nama dalam riwayat lain, telaga yang kedua itu adalah setelah sirat. Qaulan. Itu ada 2 pendapat memang. Wakila alladzi ba'da sirat huwal kautsar. Nah, yang setelah sirat telaganya adalah telaga Kautsar. Sungainya Sungai Kautsar. Wa huwa nahrun fil jannah la haud. Dan kalau Kautsar itu adalah sungai, nahr. Sedangkan kalau yang di mahsyar itu adalah haud, telaga Rasul. Jadi telaga Nabi itu nanti posisinya di mahsyar. Sedangkan kalau Kautsar itu di jannah, nanti di surga. Jadi kalau yang haudnya Rasul, telaga Rasul itu adalah sebelum surga, yakni sambil menunggu proses hisab, itu posisinya masih di padang mahsyar. Sedangkan kalau yang di surga itu namanya Nahrul Kautsar, ya. Wa huwa jismun makhsus yusabbu fihi mizabani mimma'il kautsar taridu ummatahu alaihi salatu wassalam man syariba minhu syarbatan la yazma'u ba'daha abada. Jadi haud itu adalah telaga yang di situ memancar air, ya, yang berasal dari saluran air Zam-Zam, air Kautsar. Taridu ummatahu, yang mana Rasul nanti akan mengarahkan umatnya alaihi salatu wassalam, beliau akan mengarahkan kepada mengomando umatnya untuk minum dari telaga itu. Man syariba minhu syarbatan, barang siapa yang meminum sekali saja dari telaga itu, maka la yazma'u ba'daha abadah, tidak akan lagi merasakan haus untuk selama-lamanya. Wa yakunu syurbu fil jannah innama huwa ala sabili talazzuz lal atas.
Mungkin sekarang kita ada pertanyaan, katanya tadi kan barang siapa yang sudah minum dari telaga Rasul, Haudur Rasul di mahsyar itu sebelum mizan, minum sekali tidak akan haus selamanya. Lalu nanti ketika di surga kan minum lagi kan, minum kautsar, menikmati kenikmatan surga. Maka di sini disebutkan wa yakunu syurbu fil jannah innama huwa ala sabilit taladzuz lal atas. Minumnya di surga nanti kalau sudah minum di telaga haudnya Rasul di mahsyar, ketika di surga itu minum lagi itu bukan karena haus. Jadi minumnya di surga itu bukan karena haus, tapi minumnya itu adalah karena ala sabilit taladzuz, karena untuk menikmati. Jadi bukan karena haus ya. Wa yutradu anhu min man baddala wa ghayyar imma bil irtidad wa imma ayyuhditsa fid din ma laysa minhu ka ahlil bid'ah ala ikhtilafi anwa'ihim wa ka ahlil kabair al mu'linin biha wa ka zulmatil jairin fi ahkamihim. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu anugerah haud itu untuk memberikan pelayanan kepada umatnya ya, untuk memberikan pelayanan, yaitu nanti umatnya semua akan diberikan minum dari situ, dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wan nirani ya, kita lanjutkan qauluhu wan nirani kan. Syairnya wan nasri was sirati wal mizan. Nasr sudah, sirat sudah, mizan sudah, haud sudah. Sekarang wan nirani. Wan nirani bi kasrin nun. Dengan dibaca kasron nunnya yaitu niron. Jam'una. Niron itu adalah merupakan bentuk plural dari nar. Apa itu nar? Wahia jismun latifun. Sebuah jisim yang lembut, muhrikun, yang membakar, yamilu ila jihatil ulu, yang berkobar. Wal muradu biha darul iqab alladhi ashadduhun nar bi jami'i tabaqatiha sab'a. Yang dimaksud di sini adalah nar, itu diungkapkan sebagai tempat siksaan yang sangat dahsyat. A'laha jahannam, yang paling atas yaitu neraka jahannam. Wa hiya li usatil mu'minin. Neraka jahannam itu untuk orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Jadi jahannam itu ditempati oleh orang mukmin tapi yang ahli maksiat. Nah, berarti untuk neraka jahannam itu adalah ruangan siksa yang diberikan untuk orang mukmin tapi ahli maksiat. Masih beriman tapi ahli maksiat. Tapi selagi beriman nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya berarti penghuni neraka jahanam, karena neraka jahanam itu dikhususkan untuk orang mukmin yang ahli maksiat, berarti penghuni neraka jahanam itu tidak ada yang abadi. Karena nanti akan diangkat, ya. Nanti akan diangkat. Wa a'laha jahannam wa hiya li usatil mu'minin. Karena neraka jahanam itu untuk orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Summa tukhrabu ba'da khurujihim minha faladha. Kemudian nanti mereka akan dikeluarkan. Faladha falhutama fasair. Nah, itu tingkatan-tingkatan neraka. Kemudian ada neraka ladha, ada neraka hutama, ada neraka sa'ir, ada neraka sakor, ada neraka jahim, ada neraka hawiyah. Wa babu kulli man dakhalal ukhra 'alal istiwa wa harruha hawaun muhrik, mana di dalamnya itu ya berhawa panas yang membakar. Kemudian wal jinani, ya terakhir sekarang wal haudi wan niran sudah, wal jinani jam'u jannah. Jinan itu adalah jamak dari jannah. Wa hiya lughatan al bustan. Jannah itu secara bahasa adalah taman. Wal muradu min hadarus thawab. Yang dimaksud dengan surga itu adalah sebagai tempat balasan. Wa hiya sab'un. Surga itu ada 7 tingkatan. A'laha wa afdaluha al-firdaus. Yang mana yang paling atas itu adalah Jannatul Firdaus. Wa fawquha arsyur rahman. Yang mana Jannatul Firdaus ini berada ya di bawah tepat
Ya, karena artinya di atas Jannatul Firdaus itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tamfajiru anharul jannah, yang dari arsy tersebut memancarlah sungai-sungai surga. Fa jannatul ma'wa. Ya, ini adalah tingkatan-tingkatan surga. Paling atas itu adalah Jannatul Firdaus, kemudian level kedua artinya Jannatul Firdaus itu kelas VVIP lah, kira-kira begitu. Jannatul Ma'wa, ya. Kemudian Jannatul Khuld, ada Jannatul Naim, Jannatul Adn, Darussalam, Darul Jalal. Hadza ma dzahaba ilaihi Ibnu Abbas wa jamaah. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Ibnu Abbas dan sekelompok ulama yang lain. Wa dhahabal jumhur ila annaha arba' bidalilin ma fi suratir Rahman. Jumhur mayoritas ulama mereka mengatakan hanya 4 saja. Kalau tadi Ibnu Abbas itu mengatakan berapa? 7, ya. Sedangkan jumhurul ulama itu mengatakan 4 dengan dalil yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Ya. Kemudian Fadarul Jalal, ulangi, wakil al-jannatu wahidah, ada yang mengatakan lagi cuma 1. Wa ma taqaddama asma'un li musamman wahid id kullu ismin salihun lah. Tapi nama-nama tersebut adalah disesuaikan dengan tingkatan-tingkatannya sebenarnya, ya. Wal jannatu wan nar maujudatanil an. Mungkin ada yang nanya, "Bah, sekarang sudah ada belum neraka?" Kan belum ada penghuninya. Maka di sini disebutkan wal jannatu wan nar maujudatanil an. Surga dan neraka sekarang sudah ada. Jadi jangan sampai kita berpikiran berarti sekarang surga dan neraka belum ada, soalnya kan belum kiamat. Nah, kan di sini dibantah, ya. Di dalam syarahnya wal jannatu wan nar maujudatanil an. Surga dan neraka sekarang sudah ada. Wal jannatu hiyallati uhbita minha Adam alaihi salam. Dan surga itu tempat di mana Nabi Adam diturunkan. Ya, dulu kan Nabi Adam sudah di surga, kan? Itu menunjukkan bahwa surga sudah ada. Rasul ketika Isra Mi'raj juga begitu. Beliau ya kunjungan kerja ke neraka, melihat penduduk neraka, melihat penduduk surga dan seterusnya. Ya, terus mungkin di situ ada pertanyaan lagi. Coba kan orang sekarang belum ada yang belum kiamat, masa di surga dan neraka sudah ada penghuninya? Katanya Rasul ketika Isra Mi'raj, ya ketika Mi'raj itu melihat ahli surga, melihat ahli neraka. Yang disebutkan dilihat Rasul ahli surga ahli neraka itu gambarannya, ya, gambaran. Ibaratnya itu kalau ada orang sekarang mau bangun sebuah apartemen, ya, ya, isinya itu untuk orang-orangnya belum ada lagi bertempat, tapi sudah dikasih gambaran ini yang akan isi, ini isinya, ini isinya. Tapi sedia, ya, tempatnya sudah. Al-jannatu hiyallati uhbita minha Adam alaihissalam. Surga itu tempat di mana Nabi Adam dulu diturunkan. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Karena kalau Mu'tazilah berpendapat az-zahibin ila annahuma sayujadani fil akhirah, ya. Kalau Mu'tazilah berpendapat surga neraka sekarang belum ada, adanya baru kelak nanti di akhirat. Wa anna Adam, lalu kalau memang ini pendapat Mu'tazilah, ya. Kalau memang sekarang Adam, kalau memang surga neraka belum ada, adanya surga itu kelak di akhirat. Lalu Adam ketika disebutkan oleh Allah di Quran, ya diturunkan dari surga. Dari mana? Maka di sini disebutkan wa anna Adam ahbatu min bustani ala rabwatin minal ard. Nah, kata Mu'tazilah ini, Adam dulu diturunkan dari taman, ya, sebuah tempat yang spesial di muka bumi ini. Artinya karena orang Mu'tazilah memahami jannah dengan makna bahasa. Kan tadi jannah, surga itu secara bahasa kan bermakna bustan, taman, kan. Jadi orang-orang Mu'tazilah mereka berpendapat bahwa surga itu sekarang belum ada, karena adanya baru kelak nanti di akhirat. Dan mereka membantah bahwa Adam diturunkan dari surga. Surga yang dimaksud bukan surga itu, tapi surga adalah taman yang istimewa, taman yang indah di muka bumi ini. Menghayal berarti mereka. Ya, ini adalah tentang apa?
tentang sam'iyat wan nasri was sirati wal mizani wal haudi wan nirani wal jinani. Nasr kebangkitan, sirat ya jembatan, mizan timbangan, haud telaga, niran neraka, jinan surga. Kemudian insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada masih dalam bahasan sam'iyat, yaitu jin, malaikat, bidadari, para aulia dan seterusnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang manfaat, barokah, maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Kita akhiri dengan doa, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzurriyyatina qurrata a'yun wa imama. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.